Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Dela di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana nih kabar sahabat-sahabat Opini? Semoga selalu diberikan kelancaran ya dalam melaksanakan aktivitasnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Pada hari ini beliau merupakan mahasiswa ya dari kampus kita Stitnu Al-Farabi Pangandaran bersama Kak Deti Kurnia. Halo Kak Deti. Halo, Gimana nih Kak Deti kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah posnya lancar juga kan Kak. Sahabat opininya. Hmm. Halo sahabat opini. Halo, perkenalkan nama saya Deti Kurnia dari semester 6, prodi Manajemen Pendidikan Islam. Wah, Iya. sudah semester 6 ya Kak Deti ini. Berarti Iya, sudah PPL ya Kak? iya, sekarang lagi PPL. Ya, selain menjalankan aktivitas kelas perkuliahan nih Kak, sebelum aktivitas PPL melaksanakan PPL, apa sih Kak kesibukan Kak Deti ini? Hmm. Sibukan saya itu selain PPL, saya tinggal di pondok pesantren. Jadi kesehariannya saya mengaji ya mengurus anak-anak di Iya, pesantren iya. gitu. Jadi mondoknya di mana Kak kalau boleh tahu? Di Darul Hikmah depan Man 1 Pangandaran. Oh, berarti lumayan jauh ya Kak jaraknya dengan kampus gitu. Iya. Tetapi tidak mengganggu aktivitas perkuliahan kan Kak? Alhamdulillah tidak, kebetulan ada teman juga dari sana, jadi kalau berangkat ke kampus itu suka bareng gitu. Iya, alhamdulillah ya Kak ada teman jadi janjian gitu ya berangkatnya bareng gitu ya Kak. Iya, Kalau misalkan pulangnya larut nih Kak, misalkan sore atau maghrib jadi ada teman gitu Kak, tidak takut ya Kak. iya, Nah, terkait tugas perkuliahan nih Kak, tentunya KDT ini pernah menulis karya tulis ya Kak. Salah iya, satunya saya tahu nih Kak, karya tulis Kakak yang berjudul Strategi Pengembangan Diri dalam Inovasi Pembelajaran Kontekstual. Nah, saya penasaran nih Kak, inspirasi Kakak kenapa sih Kak Kakak membuat artikel dengan judul ini Kak? mmm, inspirasi saya itu, yang saya pikirkan ya, tujuan itu menjadi konsep belajar yang membantu pendidik supaya mengaitkannya antara materi pembelajaran dan terinspirasi gitu. Supaya pembelajaran siswa dengan yang diajarkannya itu dengan kehidupan yang nyata gitu, ada Iya, kaitannya iya. dengan kehidupan yang nyata, begitu. Nah, terkait karya tulis KDT ini Kak, apa sih Kak tujuan dan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari Kak? Untuk relevansi ya, Iya, relevansi. eee, dari pembelajaran itu dengan adanya dorongan peserta didik untuk membuat hubungan antara pembelajaran yang didapatkan dengan, penerapannya di kehidupan yang nyata gitu, supaya Iya. supaya mendapatkan informasi yang nyata gitu, seperti itu. Nah, terkait materi pembelajaran nih Kak, bagaimana sih Kak mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi atau minat Kak? Terkait dengan, eee, minat ya, mengaitkan pembelajaran dengan Iya. pengalaman, menurut analisis saya karena dengan mengaitkan pengalaman pembelajaran pribadi itu bisa mengembangkan kemandirian kemandirian dan bisa berkolaborasi dengan pembelajaran berinteraksi sosial contohnya juga dan bisa meningkatkan kepercayaan diri, mungkin seperti itu. Nah, ya. Nah, terkait ini nih Kak, apa sih apakah KDT ini memiliki rencana belajar yang jelas Kak dan dapat diukur gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran Kakak? Kalau mengenai rencana belajar itu, bagaimana keseriusan kita dalam, belajar. Contohnya, kalau kita ada keinginan gitu, kita memiliki tujuan atau target yang ingin kita tentukan, ya kita harus benar-benar sungguh-sungguh membuat rencana belajar itu. Sebelum kita bertindak harus memikirkan ke depannya itu bakal terjadi seperti apa gitu ya Kak? Iya, jadi kita terlebih dahulu harus memiliki tujuan. Tujuan yang kita ingin capai itu seperti apa. Nah, lalu kita dibuat rencananya
mau bagaimana. Jadi harus ada tujuannya Iya, terlebih betul dahulu. sekali. Nah, bagaimana sih Kak bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran kita, Kak? Eee, Mengenai caranya itu, tunjukkan pada diri sendiri bahwa apa minat, atau kemampuan, keterampilan dalam bidang apa, lalu kita mendalami kemampuan itu sendiri supaya bisa berkembang gitu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih Kak, kita itu bakat misalkan di bidang apa gitu ya Kak, misalkan kita bakat di bidang menulis nih Kak, jadi kita harus mendalami bakat itu ya Kak, seperti Kita itu. harus, contohnya melakukan kursus atau praktek pelatihan gitu, Iya, tapi kita otodidak juga bisa mhm, ya Kak. iya seperti itu. Iya. Nah, bagaimana sih Kak bisa memotivasi diri sendiri ataupun orang lain Kak ketika menghadapi rintangan atau kegagalan Kak dalam pembelajaran? Mmm. Mengenai kegagalan ya, kita, kegagalan itu kan bagian dari hidup kita ya kalau menurut saya itu. Iya, betul. Jadi tidak setiap upaya untuk mencapai tujuan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah menurut, Albert Einstein ya, kalau kegagalan itu adalah, kesuksesan secara berlangsung. Nah jadi kita tidak boleh takut adanya kegagalan. Kita harus takut, jika kita berhenti mencoba, mungkin seperti Nah, itu. iya, sangat memotivasi sekali ya sahabat-sahabat opini. Jadi ketika teman sahabat-sahabat ini gagal dalam melakukan sesuatu apa yang teman-teman ingin dicapai, gagal, janganlah berhenti di jalan itu saja ya Kak, tetap berjuang gitu ya Kak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Iya, seperti itu. Nah, apakah Kakak bagaimana sih Kak cara mengatur waktu dan mengelola tugas belajar secara efektif, Kak? Kan rata-rata kita tuh susah gitu, Kak, kalau belajar supaya kita belajar yang efektif gitu, Kak. Mhm. Kalau menurut analis saya sendiri ya, kalau ingin mengerjakan tugas yang efektif itu kita membuat schedule kegiatan, tugas contohnya ya. Kita mengerjakan yang termudah dulu contohnya atau kita mengerjakan sesuai, batas waktu dikumpulkannya tugas itu, jadi mengerjakan tugas itu bisa efektif. Terkait hal ini nih, Kak, apakah Kakak memiliki sikap terbuka, Kak, terhadap umpan balik dan kritik untuk meningkatkan pembelajaran Kakak, Kak? Nah jikalau kita ingin meningkatkan belajar itu ya kita, harus memiliki sikap keterbukaan karena itu sangat penting sekali Iya. dan harus adanya umpan balik antar sesama. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan informasi juga pengetahuan sesuai fakta. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi gitu, adanya umpan balik dan bisa, meningkatkan pemikiran yang kritis, seperti itu. Nah, supaya bisa meningkatkan pemikiran yang kritis ya, Kak, apalagi penting nih, Kak, untuk mahasiswa ya, Kak. Iya. Nah, bagaimana sih Kak cara mengembangkan keterampilan meta metagos bagaimana sih Kak cara mengembangkan keterampilan metakognisi untuk memahami dan mengelola proses belajar, Kak? Mhm. Kalau seperti itu, dari analisis saya bahwa dengan cara menerapkan teknik pembelajaran yang aktif, lalu berlatih secara konsisten. Nah, jadi kita mengerjakan sesuatu itu dengan konsisten ya. Lalu menggunakan teknologi belajar karena kita sudah banyak ya ilmu-ilmu dari teknologi. Nah, kita harus ada keingintahuan gitu, kita mencari pengetahuan dari sana, lalu, eee, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dan peningkatan peningkatan dalam kepuasan diri, seperti itu. Nah, jadi apakah KDT ini memiliki sikap dan keyakinan yang positif gitu Kak terhadap pembelajaran dan bagaimana sih Kak cara memperkuatnya, Kak? Eee, pos Pemikiran positif gitu ya, Iya. memiliki sikap, atau, keyakinan harus positif. Nah, pemikiran yang positif itu perlu sekali karena, tindakan atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan, sugesti atau keyakinan positif kita. Contohnya kalau kita ingin,
speaking yang bagus gitu ya di depan Iya. umum. Kalau di pikiran kita itu rasa takut, grogi, nah kita yang dilakukannya itu pasti akan seperti itu. Jadi harus berpikiran positif itu sangat penting sekali. Nah, iya. Nah, itu kan teh. Beo akhirana, Kak. Siap. Nah, itulah beberapa pemaparan ya Kak tentang karya tulis Kak Deti yang berjudul Strategi Pengembangan Diri dalam Inovasi Pembelajaran Kontekstual. Jadi pada intinya ketika kita ingin mencapai sesuatu nih sahabat-sahabat opini, ketika teman-teman gagal, jangan berhenti di situ saja ya Kak, karena Iya. masih ada banyak gapaian-gapaian yang sahabat-sahabat harus lakukan seperti itu. Terima kasih Kak Deti sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Bisa sebelum akhir nih Kak, bisa sampaikan motivasi untuk sahabat-sahabat opini yang di rumah supaya tidak supaya memotivasi lah Kak kepada dirinya supaya lebih semangat lagi dalam belajar gitu Kak. Eee, Motivasinya, kalian jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah kesuksesan secara berlangsung. Jadi, kita harus punya berpikiran yang positif, supaya kita bisa action yang maksimal, yang bisa menghasilkan yang terbaik, seperti Iya, itu. terima kasih Kak Deti. Berikan aplaus dulu untuk Kak Deti. Makasih. Semoga Kak Deti sehat selalu ya Kak, selalu dilancarkan kegiatannya. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah ya rabbal alamin. Baiklah, itulah sahabat opini pemaparan materi dari Kak Deti tentang karya tulisnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Amin. adalah pamit undur diri dan narasumber kita Kak Deti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.